Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja teman-teman, perkenalkan nama saya Patria Noviani dengan NIM E1B020038, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dari Universitas Mataram dengan jurusan PIPS dan Prodi PPKN dari kelas 3B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi dari Pancasila. Nah, yang pertama di sini adalah ontologi Pancasila. Sebagaimana yang kita sama-sama ketahui bahwa Pancasila sebagai suatu sistem filsafat tidak hanya kesatuan yang menyangkut pada sila-silanya, melainkan juga hakikat dasar dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Hal ini berarti inti sila-sila Pancasila dapat kita jabarkan menjadi 5 sesuai dengan isi dari sila-sila dalam Pancasila. Nah, sila pertama ketuhanan. Yang dimaksud di sini adalah sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat Tuhan. Sila kedua kemanusiaan dapat diartikan bahwa sifat-sifat dan keadaan negara yang harus sesuai dengan hakikat manusia. Sila ketiga persatuan. Nah, dapat kita artikan bahwa sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat satu, yaitu persatuan. Sila keempat yaitu kerakyatan, dapat kita artikan bahwa sifat-sifat dan keadaan negara yang harus sesuai dengan hakikat rakyat. Sila kelima yaitu keadilan, dapat kita artikan bahwa sifat-sifat dan keadaan negara yang harus sesuai dengan hakikat adil. Nah, yang kedua di sini adalah epistemologi Pancasila. Dasar epistemologi Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologinya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya, yaitu filsafat Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan hakikat manusia. Jika manusia merupakan basis ontologi Pancasila, maka akan mempunyai implikasi terhadap bangunan epistemologi, yaitu bangunan epistemologi dalam filsafat manusia. Terdapat 3 persoalan mendasar dalam epistemologi. Nah, yang pertama di sini adalah tentang sumber pengetahuan manusia, yang dimana kita pahami bersama bahwa sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia itu sendiri, ya, bukan berasal dari bangsa lain. Nah, yang kedua yaitu tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Nah, sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa epistemologi Pancasila diletakkan dalam kerangka bangunan filsafat Pancasila. Konsepsi dasar ontologis Pancasila yaitu hakikat manusia monopluralis yang merupakan dasar pijak epistemologi Pancasila. Nah, yang ketiga yaitu tentang watak pengetahuan manusia. Watak pengetahuan manusia bersumber pada ketuhanan yang ditransformasikan kepada diri sendiri, ya, dengan epistemologi Pancasila yang mengakui kebenaran Tuhan itu dan kebenaran terhadap wahyu serta potensi diri yang menjadi dasar nasional logis yang menyangkut kualitas maupun kualitas arti dari Pancasila tersebut. Nah, di sini sehingga susunan isi dari Pancasila itu meliputi isi arti Pancasila yang umum ya, ataukah universal. Yang kedua yaitu isi Pancasila itu kolektif, dan yang ketiga yaitu isi dari Pancasila itu adalah khusus dan konkret. Nah, yang ketiga di sini adalah aksiologi Pancasila. Nah, perlu kita ketahui bahwa aksiologi merupakan nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Nah, di dalam Pancasila secara aksiologi memiliki 3 dimensi. Yang pertama yaitu nilai dasar, yaitu nilai-nilai dari Pancasila yang tidak dapat dibantahkan lagi, yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai keadilan. Nah, yang kedua yaitu nilai instrumental, yaitu yang berbentuk norma sosial dan hukum. Nah, yang ketiga yaitu nilai praktis. Nah, di mana nilai praktis ini merupakan nilai yang sesungguhnya yang kita laksanakan dalam masyarakat, sekaligus sebagai batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Nah, secara aksiologi, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila, yaitu bangsa, yaitu berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, yang paling penting, aksiologi Pancasila akan nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perubahan rakyat bangsa
bangsa Indonesia gitu. Dan di sini saya akan menyimpulkan ya sedikit tentang Pancasila sebagai filsafat. Di sini Pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya merupakan satu kesatuan organik, yaitu sila-sila Pancasila yang saling berhubungan, berkaitan dan saling mengkualifikasi, yang merupakan sistem dalam bagian sila-silanya yang berhubungan juga secara erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.